gue bilang sama Tuhan, if I shall live, please heal me one more time. Kayak luka-luka yang terjadi. Hai, gue Cinta Najo, gue 20 tahun. Sekarang gue seorang mahasiswa musik di kampus Universitas Pelita Harapan. Terus kegiatan gue sekarang selain kuliah online, nyanyi-nyanyi aja sih. Latar belakang gue lahir di keluarga yang awal mulanya terlihat sempurna. Gue lahir di keluarga yang awal mulanya terlihat baik-baik saja, fine-fine aja. Bahkan mungkin salah satu keluarga yang bisa dibilang di dalam keluarga besar sendiri itu menurut gue jadi salah satu contoh. Sampai pada tahun 2010, which is gue umur 10 tahun, nyokap bokap gue itu bercerai. And then setelah itu nyokap gue balik ke kampung halamannya di Manado. And then gue tinggal sama bokap gue di Jakarta. Dan by the way, gue itu dekat banget sama bokap, sedekat itu sampai tahun 2013, 3 tahun setelah mereka cerai, bokap gue dipanggil Tuhan. Bokap gue meninggal. Bokap gue meninggal di posisi dimana kita semua masih berduka karena 28 hari sebelum dia meninggal, opa gue yang adalah bokapnya bokap gue juga meninggal duluan gitu. Gue adalah orang yang percaya akan hidup walaupun semua latar belakang yang gue punya, semua roller coaster di hidup gue, tapi gue bisa bicara kalau gue percaya akan hidup. Setelah bokap gue, and by the way gue ngomong kayak gitu bukan dengan tanpa proses yang ada di hidup gue gitu. Setelah bokap gue meninggal, I felt like everything was crushing. Hidup gue kayak diambil sebagian because gue sedekat itu aja gitu sama bokap gue. And then he was everything I wanted to be. He was everything. He was my role model. He was my support system, semuanya gitu. He was the one that showed me life. He was the one that played the most part of my life gitu. Jadi ketika dia meninggal, rasanya tuh kayak gue nggak punya pegangan. Pada saat itu gue bukan orang yang gue ke gereja setiap minggu, but ya udah gitu, formalitas. Sampai setelah bokap gue meninggal, gue marah, gue nggak percaya, kayak why in the world, if you're there God, why do you take my precious ones gitu. Sampai waktu itu gue gak tahu gimana, cuma gue buka video bokap gue lagi nyanyi waktu Natal setahun sebelum dia meninggal. Dia nyanyi
di acara keluarga doang padahal gitu. Kayak kebiasaan dia sebelum nyanyi tuh ngomong dulu, and then in this song dia bilang kayak gini, mungkin banyak orang, mungkin buat kalian Tuhan Yesus itu segalanya. Mungkin buat kalian Tuhan Yesus, kalian panggil Tuhan Yesus si gondrong atau whoever gitu, dia bilang. Tapi buat gua Tuhan Yesus itu matahari gue. Dan dia nyanyiin lagu yang dia buat. Terus I was asking kayak, kenapa dia bisa sepercaya itu gitu? Kenapa dia bisa bilang gitu? Kenapa kalau misalnya Tuhan itu mataharinya dia, kenapa kayak gini ke gue gitu loh? Kenapa? Why is everything this hard for me? Gitu. Dan setelah bokap gue meninggal, gue tinggal sama oma gue. Mama gue masih di Manado. She was only in Jakarta for beberapa bulan dan harus balik lagi karena kerjaan dan tinggal di sana. Di situ itu yang menambah amarah gue. Kayak ini bokap gue udah nggak ada, terus gue nggak bisa nih sama nyokap gue gitu. Karena segalanya di sini kayak sekolah dan yang lain-lain tuh di sini gitu. Dan gue tinggal sama oma dan tante gue selama 3 tahun mungkin, kurang lebih. Kayak gue jadi orang yang selalu sedih gitu. Sebenarnya bukan sedih sih. Gue selalu merasa gue harus kuat. Gue harus berdiri, gue harus bisa berdiri sendiri. Karena kayak di umur itu seharusnya orang tua ada buat gue gitu. Kayak gue ngerasa di umur itu dimana karakter gue nantinya atau apapun gue nantinya, itu umur dimana gue butuh mereka gitu. Kalau dampak buruk pasti banyak gitu, kayak gue merusak diri gue sendiri dengan hal-hal duniawi, bahkan mungkin sebelum umur seharusnya gitu. Cuma kayak dampak yang gue rasakan, gue harus kuat, gue kayak dituntut dunia, dituntut hidup untuk kuat tanpa gue mau gitu. Kayak gue harus bisa. Udah mana gue tuh anak pertama dari 2 orang, dari 2 bersaudara, adik gue 1 cewek. Jadi gue merasa gue punya tanggung jawab lebih. Dan dampak apa lagi tuh, gue selalu harus jadi perantara antara keluarga, antara oma gue ke mama gue atau tante gue ke mama gue. Dan itu bukan hal yang gue suka pada saat itu, karena gue ngerasa, woi lo semua tuh jauh lebih dewasa dari gue, kenapa lo semua taruh beban ini ke gue gitu. Kayak bokap gue nggak ada, terus berarti langsung gue yang gantiin gitu ya, jadi perantara gitu. And it's not an easy thing to do, karena hubungan nyokap gue dan oma gue dan tante gue was not that good. Jadi untuk jadi orang yang di tengah dan berusaha mengerti kedua belah pihak itu bukan hal yang gampang. Jadi kayak itu yang terjadi.
tanggung jawab yang harus gue lakukan dan mungkin udah gue sadarin untuk lakukan. Itu yang pertama, memaafkan diri sendiri. Karena gue selalu nyalahin diri gue sendiri untuk semua, aduh. Untuk hal yang gak bisa gue lakukan, atau untuk siapa gue sekarang. Gue selalu karena semua itu gue ngerasa gue bertanggung jawab untuk semua orang di sekitar gue gitu. Tapi gue tahu yang harusnya gue jaga duluan, yang harusnya gue lihat paling pertama, yang harusnya gue yang harusnya gue preserve for the first time or the first anything you call it, tuh harusnya gue duluan gitu. Karena selama ini yang gue lakukan selalu nyalahin diri gue. Gue selalu nyalahin diri gue untuk semua kehilangan yang gue rasakan. Gue selalu nyalahin diri gue untuk ketidakadanya nyokap gue di sisi gue di saat gue membutuhkan cuma keberadaannya aja gitu. Gue selalu ngerasa gak cukup untuk pada saat itu gue ngerasa gak cukup untuk membuat nyokap gue tinggal gitu. Pertama kali pas nyokap dan bokap gue pisah, gue ngerasa gue itu bukan alasan yang cukup kuat buat nyokap gue tinggal. Terus setelah bokap gue meninggal, gue ngerasa gue bukan alasan yang cukup kuat untuk nyokap gue tinggal dan ada sama kita gitu. Dan yang ketiga kalinya, ketika oma dan tante gue udah gak sanggup untuk jadi ketika pas gue tinggal sama mereka sampai ke, gue nggak tahu kenapa, karena emang mungkin ada banyak pemikiran gue yang nggak sejalan sama mereka gitu. Jadi kayak, dan itu sampai ke titik dimana mereka udah nggak sanggup. Mungkin bukan karena itu doang, tapi mereka nggak sanggup untuk kita tinggal sama mereka terus gitu. Dan itu ketiga kalinya gue ngerasa kalau gue nggak cukup gitu sebagai manusia untuk alasan orang-orang tinggal di hidup gue. Jadi tanggung jawab gue ya sebenarnya itu, gue sampai ke titik untuk memaafkan diri gue sendiri. Untuk pertama kalinya itu butuh 20 tahun gue hidup. Gue baru bisa memaafkan diri gue ketika gue udah gak tahu lagi harus nyalahin diri gue kayak gimana lagi gitu. Maksudnya
gue adalah orang yang selalu mengutamakan orang lain dibanding diri gue. Tapi emang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah baik. Jadi semuanya harusnya secukupnya, dan harusnya gue memberi kredit untuk diri gue jauh sebelum ini gitu. Jauh dari dulu harusnya. Gue butuh 20 tahun untuk ya akhirnya memaafkan diri gue untuk menyakiti dan pernah disakiti, memaafkan diri gue untuk meninggalkan dan pernah ditinggalkan, memaafkan diri gue untuk menjadi gue gitu. Oke. Sebenarnya banyak banget momen capek di hidup gue. Di sini gue bisa bilang kalau nggak ada Tuhan, gue bukan siapa-siapa gitu. Kalau nggak ada Tuhan, gue bukan apa-apa gitu. Dan gue di sini sekarang pun karena just only by His grace gitu. Karena kalau gue pikir-pikir yang gue lewatin dengan kekuatan yang gue punya, gue nggak bisa gitu. Mungkin gue ceritain yang the most recent aja gitu. Dari segala titik capek di hidup gue, segala titik nyerah di hidup gue, dan segala titik dan segala proses dan segala cara Tuhan narik tangan gue lagi untuk bangkit. Yang terjadi di tahun ini, gue ngerasa kalau gue bener-bener I'm that close to death, but I'm brought back to life lagi gitu. Kayak gue bener-bener gue merasa gue udah sedekat itu dengan akhirnya, tapi kayak somehow ada yang bangkitin gue gitu. Beberapa waktu lalu gue ada di posisi dimana terlalu banyak changes di hidup gue, terlalu banyak perubahan di hidup gue, terlalu banyak hal-hal di luar kontrol gue yang terjadi. Kayak gue harus hidup sendiri di Jakarta lagi gitu. Kayak sebenarnya gue tahu gue udah biasa hidup sendiri. Maksudnya gue udah biasa untuk menghidupi diri gue sendiri, karena sejak bokap gue meninggal, kayak yang tadinya garis lurus langsung jadi roller coaster, naik turun, sekalinya turun lembah banget gitu. Tapi kayak nggak tahu kenapa, karena perubahan itu terjadi secara cepat, gue harus tinggal sendiri. Terus pada saat itu gue tahu banyak hal-hal yang dilakukan orang eksternal terhadap gue yang terus-terusan menabrak value yang gue percaya. Omongan orang, terlalu banyak hal yang menyakitkan itu all at once gitu. Kayak nggak tanggung-tanggung, di kurun waktu yang sama semuanya jeder. And then gue ngerasa gue udah nggak bisa apa-apa lagi. Kayak kalau untuk diceritakan in details, mungkin
gue nggak bisa ceritain di sini. Cuma yang terjadi itu kayak apa ya, semakin lo mau berdiri teguh, semakin banyak di luar sana yang pengen dorong lo untuk jatuh. Dan itu terjadi ke gue bener-bener all at once gitu. Kayak dorongan dari depan, belakang, kiri, kanan, tarikan dari bawah, semua mau gue jatuh gitu. Semua mau gue udah gitu. Pada saat itu gue ngerasa kayak gitu. Gak ada a hand to hold, gak ada pegangan untuk gak ada pegangan, gak ada alasan buat gue untuk percaya lagi sama hidup gitu. Padahal gue tahu gue adalah orang yang selalu percaya akan kehidupan, tapi gue sampai di titik itu. Secara logika apa yang gue lakukan pada saat itu seharusnya gue udah gak ada sekarang. Secara logika apa yang gue attempt on doing pada saat itu harusnya gue gak ada sekarang. I was prepared for everything to end, but tapi pada saat itu gue bangun, besok paginya gue masih bangun gitu. Pada malam itu dengan segala apapun yang gue ambil, yang gue put it in my body, I know I was going to die. Tapi gue bangun, besok paginya gue dibangunin lagi. Malam itu gue udah ngerasa, oke, gue udah mulai mati rasa, oke, gue udah mulai ini, gue udah mulai itu, my vision is getting blurry and stuff, but the next day I still wake up. Dan di hari berikutnya gue bilang sama Tuhan, if I shall live, please heal me one more time. Kayak luka-luka yang terjadi. Gue cuma bilang, please give me reasons to live. Alasan untuk hidup. Alasan untuk gue ngeliat mimpi gue lagi. Alasan untuk gue berapi-api lagi. Karena pada saat itu gue ngerasa di Cintana yang berapi-api, Cintana yang gue kenal gak ada gitu, gak tahu kemana. Kalau ditanya titik balik, gue nggak punya titik balik, tapi yang gue sadarin ada banyak titik kecil yang Tuhan taruh di hidup gue sebagai proses gue untuk bangkit lagi. Proses untuk bangkit lagi yang bahkan bukan gue yang lakukan gitu, bukan gue yang berusaha untuk bangkit lagi, tapi Dia yang mau gue bangkit lagi. Titik-titik kayak gue dipertemukan dengan orang ini, orang itu, psikolog, semua itu gue nggak cari gitu, semua itu gue nggak, karena I was helpless. Gue nggak,
yang gue mau ya mati aja pada saat itu, tapi Tuhan belum mau gue mati. Kayak masih ada yang harus gue lakukan, masih ada mimpi-mimpi yang Tuhan taruh di hidup gue, yang Tuhan taruh di hati gue, yang masih Tuhan pengen itu terjadi melalui gue. Dan titik-titik itu terus sampai sekarang ada gitu. Dan itu kenapa gue berani bilang kalau gue bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus gitu. Gue bukan siapa-siapa. I'm just all by His grace. Masih ada mimpi. Dari segala mimpi yang gue punya, yang paling kuat dan yang selalu paling atas gitu, gue pengen menjadi sanctuary untuk orang yang ngerasa gak dicintai, orang yang ngerasa kurang, orang yang terus menyalahkan dirinya sendiri, orang yang anything you call it, yang bahkan mungkin takut untuk menghadapi dirinya sendiri. Gue pengen menjadi rumah untuk mereka lewat lagu-lagu atau musik gue gitu. Gue gak bisa ngomong. Tunggu ya, sebentar. Mungkin kalau ke bokap gue cuma gue mau bilang gue kangen banget sama lo, gue kangen banget sama papa. Makasih udah selalu tunjukin aku cara untuk hidup, tunjukin aku keindahan hidup, tunjukin aku makna hidup sebenarnya. Tanpa harus ngajarin secara langsung. Makasih. Udah jadi alasan, the reason for me to keep going even if you're not here with me. Makasih buat kepercayaan, rasa bangga, terhadap aku yang mungkin aku sendiri gak bisa lihat itu, mungkin belum. But thank you.
Thank you for making me who I am right now. And being the best father that I ever had. Jadi mungkin untuk mama, makasih untuk selalu jadi jangkar. Even though kapal keluarga kita selalu bergoyang, tapi I know you're always trying to be the anchor. And I know that it's not easy. Maaf. Maaf untuk hal-hal yang udah aku lakuin dan belum bisa aku lakuin untuk mama. I just want you to know that I love you very much. And I'm always gonna be on your team. I'm always gonna be on your team no matter what. Gila, ini susah banget sih. Yang pasti, yang pertama gue mau bilang untuk cinta Najwa, makasih udah selalu makasih untuk masih bisa berdiri sampai hari ini. Makasih udah selalu jadi orang yang gak mencoba jadi orang lain. Makasih udah selalu jadi orang yang gak takut akan kekurangan, gak takut not being scared of those imperfections, because just want to say thank you for being who you are, and I'm sorry for all the pressure I put to you. I'm sorry for not making you a home. Don't change. Just don't change. We'll walk together from now on. Untuk orang yang di luar sana mungkin
yang nonton ini, mungkin kalian lagi ngerasa gak tahu apapun itu yang mau mengakhiri hidup kalian. Aku nggak mau bilang kalau apa ya, I'm not saying that I know exactly how you feel. Maybe it's cliche, but you are never alone. You are never alone. Mungkin rasanya sendiri, but you're never alone. Gue gak mau ngomong jangan ini, jangan itu. Semuanya itu pilihan kalian, tapi just believe in life again. Percaya akan hidup lagi. Percaya akan apa yang udah Tuhan siapin buat kalian, because the more it hurts, the better it will come nanti, gitu. And believe in life again, and see what will life brings for you. What will life bring for you? Karena mungkin I'm still 20 and I'm not that experienced, but talking from my experience, you'll miss a whole lot if you're ending it right now. Karena there are more and more surprises if you believe in life again. Jadi percaya, karena you are never truly alone. You are never gonna be alone, even when it feels like it. Just believe in life